Halo teman Pelni, bertemu lagi di sesi talk show session teman Pelni. Nah, kalau kemarin di episode pertama kita bisa melihat situasi pengiriman tol laut dari Surabaya. Nah, pada episode kedua ini kita akan mengulas perjalanan 70 tahun Pelni menjadi perusahaan badan usaha milik negara yang bergerak di bidang pelayaran. Yang kita tahu 70 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Kalau kita gambarkan 70 tahun itu artinya usia yang sangat matang untuk seorang dalam sebuah kehidupan mengarungi kehidupannya. Dalam arti Pelni tidak hanya memindahkan manusia dari satu titik ke titik lain, tetapi Pelni sudah banyak melakukan aspek bisnis di sektor pelayaran. Meskipun demikian, pegawai Pelni tidak hanya semuanya di laut, meskipun memang iya 2/3 dari 3.900-an pegawai memang sekitar 2.000-nya masih di pegawai laut, tetapi 1.000-nya adalah di darat. Hal ini memerlukan keseimbangan laut dan darat. Bicara mengenai administratif, lalu juga ada bagaimana konsep perjalanan, keuangan segala macam, nah itu diperlukan. Nah, lalu bagaimana sih sebenarnya 70 tahun Pelni itu? Lalu kita lihat bagaimana kita akan kembali mengenang masa kejayaan Pelni di era 1970-an sampai 2000, sejarahnya juga. Nah, sebenarnya siapa sih yang akan kita ajak dalam diskusi hari ini? Ya, kita ada 2 narasumber dan tentunya nanti akan saya perkenalkan. Nah, selain kita bicara mengenai perjalanan 70 tahun Pelni melayani publik dalam industri pelayaran, nah hari ini juga kita akan mengulas sedikit buku digitalisasi Pelni bersama untuk maju. Nah, seperti apa ulasannya? Teman Pelni, ikuti terus ya. Halo teman Pelni, ya seperti yang saya sampaikan di awal bahwa pada siang hari ini saya tidak sendirian. Saya ditemani 2 narasumber yang sepertinya sudah malang melintang di industri transportasi khususnya pelayaran. Nah, narasumber pertama saya kedatangan Kapten Yanto Duryanto. Selamat siang Cap, sehat selalu. Selamat siang Mas David dan halo teman-teman Pelni. Ya, Kapten Yanto ini merupakan memiliki jabatan terakhir sebagai Kepala DPA SMK 3 LH. Nah, beliau sekarang sudah memasuki masa pensiun, Cap. Yang kedua, di sini ada Bapak Ahmad Sujadi. Nah, Pak Ahmad Sujadi juga sudah lama mengikuti perkembangan industri transportasi. Beliau malah melintang di sektor perkeretaapian dan yang terakhir juga menjadi bagian dari keluarga Pelni. Kebetulan pada saat ini kapasitas beliau sebagai penulis buku digitalisasi Pelni bersama untuk maju. Selamat siang Pak. Selamat siang Mas David. Sehat selalu Pak. Alhamdulillah sehat. Juga teman-teman Pelni semoga sehat semua. Bagaimana rasanya menyelesaikan buku saku yang luar biasa ini Pak? Iya, menulis buku ini memang penuh tantangan ya, terutama untuk pencarian data, ACC data itu yang agak sulit. Tapi alhamdulillah selama 6 bulan kami menyiapkan buku ini bisa tepat waktu tanggal 28 April itu kami selesai cetak. Sehingga pada saat itu pada tanggal 11 Mei bisa dilakukan launching pada HUT Pelni. Nah, buku ini menulis tentang kinerja Pelni. Terutama di akhir-akhir ini kan digitalisasi yang mempercepat proses bisnis di administrasi, di absensi, kemudian juga SDM, tiketing, sampai penjualan kontainer atau pemasaran kontainer sampai monitoring itu ditulis di sini. Oke. Ya. Oke Pak Sujadi, ini kita jadi penasaran ya teman Pelni. Saya sudah membaca sedikit banyak dari buku ini. Kalau saya melihatnya kok izin kalau saya salah. Ini seperti apa ya?
meng-capture perjalanan Pelni 70 tahun, khususnya pendalaman di bidang digitalisasi Pelni. Nah, digitalisasi itu apakah hanya bicara soal kemudahan beli tiket? Lalu tanggung jawab Pelni menjaga marwah penugasan pemerintah di aktualisasinya seperti apa? Nah, buku dengan 12 bab ini saya pikir bisa menjadi sajian yang renyah bagi stakeholder pelayaran khususnya Pelni untuk mengetahui bagaimana transformasi Pelni berubah. Pak Sujadi, pertanyaan dari saya, mungkin dijawab dengan padat. Nah, sebenarnya pesan Bapak untuk sebagai penulis atas buku ini seperti apa, Pak? Ya, pesan sebagai penulis pertama ini sebagai informasi kepada internal Pelni, baik di darat maupun di laut, di cabang-cabang. Dengan membaca buku ini, mereka itu akan mengetahui sejauh mana sejarahnya, kemajuannya di bidang apa saja, di bidang internal, di bidang eksternal, sampai tanggung jawab sosial pun kami masukkan di sini, sehingga mereka itu betul-betul memahami secara keseluruhan situasi kondisi Pelni saat ini dan bagaimana perubahan yang mereka rasakan dan dibukukan di buku ini. Sehingga dengan demikian buku ini bisa menjadi teman di perjalanan ketika bertugas, misalkan di kapal ada waktu bisa baca sedikit-sedikit, di cabang bisa baca sedikit-sedikit, dengan harapan memberikan tambahan pengetahuan bagi teman-teman di Pelni untuk bisa menjelaskan kepada eksternal sehingga bisa membantu pemasaran, bisa membantu sosialisasi Pelni pada masyarakat. Oke, terima kasih Pak Sujadi. Nah, karena di sebelahnya ada Cap Yanto. Cap sudah memegang buku yang saya pikir usianya juga 70 tahun karena di bab 1 juga menjelaskan soal sejarah. Nah, Cap sekarang sudah pensiun dan setelah melihat mengulas buku ini, apakah kayak ada memori yang terpanggil atau memang sebenarnya dalam buku ini benar-benar menceritakan, kan Cap mungkin lebih banyak karyanya di pelayaran ya, tapi bagaimana perasaan Cap melihat buku ini? Baik, terima kasih Mas David. Pertama mungkin saya mengucapkan dulu terima kasih kepada memberikan apresiasi Pak Sujadi, teman saya, kawan lama saya, ya kan. Dari intinya dari perjalanan saya, mulai dari kapal ke darat, ke kapal dan ke darat lagi, memang dunia sudah semakin maju, Pak. Dengan teknologi yang sangat maju ini, kita perlu ketepatan dan kecepatan dalam menghadapi pengguna jasa, ya, yang sekarang dengan sistem semua digitalisasi. Ya, mungkin pengalaman saya waktu dulu saya di kapal, saya semua dengan sistem manual, Pak. Bagaimana cara melayarkan kapal, bagaimana menghandle kru, bagaimana cara mengoperasional kapal dan misalnya membooking muatan dan lain-lain, semua informasi sistem manual. Jadi mungkin itu jadi handicap waktu itu, ya kan. Tapi dengan sejarah berkembangnya dunia digitalisasi ini, Pelni juga selalu update, Pak, selalu update dengan aturan-aturan yang ada, selalu update dengan perkembangan, sehingga dengan digitalisasi ini kita sekarang bisa misalnya pelayanan kepada penumpang di atas kapal juga tercapture di pusat, dan juga bagaimana pelayanan cara mendapatkan tiket, ya kan? Dengan tiket sekarang mungkin cukup dengan HP aja, Pak, ya kan? Yang dulunya berbondong-bondong, berantri-antri, ya kan? Ada juga mungkin oknum-oknum yang memanfaatkan, dan inilah yang sekarang semua alhamdulillah udah rapih, dan kita bisa memonitor 24 jam kapan tiket terjual dan kapan jumlah berapa, jadi sehingga nahkoda pun tenang, Pak, membawa kapal, karena dengan begitu kita bisa tahu jumlah penumpang yang real. Ya, kalau manual kan belum tentu, Pak, gitu. Saya pikir itu yang dan terakhir waktu saya mengawal kepala di PA itu, Pak, salah satu tugas saya adalah memonitor aspek keselamatan kapal-kapal, sehingga dengan
kejadian beberapa kapal yang harus saya handle, terutama keadaan emergensi, itu saya harus 24 jam standby. Ya, ya. Nah, alhamdulillah dengan dunia saya kita bisa memonitor kapal-kapal dan ada sekarang suatu ruangan yang operation room yang bisa memonitor ruangan kapal-kapal di dalam pelayaran. Oh, oke, ya, siap. Ini sudah kita lihat memang akhirnya buku ini bisa mengembalikan memori Kepianto nih selama bertugas. Teman Pelni, kita mau bahas hal lain nih. Penasaran nggak? Ikuti terus ya. Teman Pelni, ya kita masuk sesi berikutnya yang tentunya harusnya lebih dalam dan lebih menarik. Tadi kita sudah bahas bahwa 70 tahun Pelni mengabdi untuk negeri, ada kado nih. Digitalisasi Pelni bersama untuk maju. Kalau kita mundur beberapa tahun ke belakang juga industri pelayaran atau kita sebagai negara maritim dapat sebuah program besar, wacana besar, program tol laut. Secara nggak langsung Pelni, kalau saya bilang Pak Sujadi Kepianto, Pelni ini berkah, dapat berkah ketiban durian runtuh. Nah, mungkin saya ke Pak Sujadi ini, termasuk saya tadi baca-baca buku ini, Pak. Perspektif program ini lalu bisa saya pas nggak kalau saya bilang bahwa dari sisi informasi publik ini titik balik bisnis Pelni. Jadi masa kejayaan yang kita ulang, momentum Pelni untuk lebih mendiversifikasi bisnis. Karena kita tahu nih, jangan-jangan teman Pelni ini pahamnya Pelni cuma perusahaan pelayaran. Enggak, ada juga bisnis-bisnis lain. Nanti kita akan bahas dengan Kepianto dan Pak Sujadi. Pak Sujadi, silakan Pak, mengenai program tol laut Pak. Ya, jadi program tol laut ini merupakan ide Presiden Jokowi waktu itu. Kemudian pada 2015, tepatnya tanggal 4 November 2015, Pelni bisa menjabarkan dengan mengoperasikan 2 kapal. Satu dari Tanjung Priuk, satu dari Surabaya. Nah, berawal dari 2 kapal, itulah kemudian tol laut terus berkembang. Pada 2015 itu 2 kapal, kemudian 2016 6 kapal, kemudian sekarang kita sudah mendapatkan penugasan lebih dari 10 kapal tol laut. Nah, itulah bagi Pelni itu tol laut adalah merupakan pembelajaran kembali untuk kembali ke angkutan barang. Jadi peluang angkutan barang untuk meraih pendapatan itu lebih tinggi daripada angkutan penumpang ke depannya. Karena angkutan penugasan itu berupa kapal penumpang, kemudian kapal tol laut. Kapal tol laut ini memang awalnya penugasan. Nanti ke depan kan bisa dikembangkan secara komersial, sehingga bisa kita sudah memasuki bisnis logistik. Nah, Pelni ini sudah berkembang lagi menjadi bisnis logistik, artinya menekuni tidak hanya di kapalnya, tapi bersama anak perusahaannya, yaitu PT SPN, nanti bisa mengembangkan ada namanya sekarang Pelnimat. Pelnimat itu seperti toko-toko modern di Jawa, tapi kami membangunnya di daerah terpencil seperti di Saumlaki, kemudian di Sorong dan sebagainya. Jadi kami memanfaatkan di Pelni itu memanfaatkan kantor-kantor cabang, rumah-rumah dinas yang saat itu belum optimal itu dikomersialkan dengan membangun rumah kita dan Pelnimat. Nah, kedepannya ini akan terus dikembangkan lagi, bahkan sudah dicanangkan di dalam visi baru PT Pelni, yaitu sampai Asia Tenggara ke depannya. Oke, ya. Itu kita lihat bahwa kalau saya mengenang masa kecil saya tuh Pelni itu adalah bantuan utama atau moda transportasi utama. Mungkin kalau sekarang adalah dari perintisan ya, dari pulau kecil ke pulau yang lain. Kalau dulu saya menggunakannya dari Jakarta ke Dumai. Saya menikmati betul itu perjalanan Kepianto. Izin Kepianto, saya ingin tahu bagi Kepianto yang sudah lebih dari 30 tahun mengabdi untuk Pelni, tol laut itu maknanya apa sih? Terutama implementasinya di lapangan, Kep. Terima kasih Mas David.
Inti dari makna di tol laut itu adalah sebenarnya kita bagaimana perbedaan harga di Pulau Jawa dengan di pulau-pulau misalnya Papua dan Kalimantan supaya harga hampir sama. Makanya pemerintah mendorong dengan adanya wacana perjalanan tol laut ini sehingga ada subsidi operasional dari pemerintah itu untuk membantu supaya harga ini sama, Pak. Ya, memang kedepannya PLNI juga karena sekarang masih menggunakan dana PSO, mungkin kedepannya harus dibidik tentang komersilnya, Pak. Artinya apa? Artinya PLNI karena dulu, Pak, dengan ya beberapa stakeholder yang ada atau perusahaan-perusahaan swasta yang ada sekarang, dulu sebenarnya sama-sama malah belajar dari PLNI. Ya, mungkin itu kita harus mengembalikan kejayaan PLNI untuk menghandle terutama barang. Ya, sekarang memang sudah sistem kontainer, Pak. Kalau dulu kan sistemnya kapal kargo sekarang udah kontainer dan yang mau tidak mau PLNI harus membidik sistem komersilnya itu. Ya. Juga kalau saya lihat pencanangan pemerintah dari 10 destinasi wisata, Pak, hanya 2 loh yang darat, ya kan? Bromo sama gunung apa itu satunya tuh ya. Tapi semuanya Borobudur ya. 8 itu laut, Pak. Komodo, Mandalika, Wakatobi, Raja Empat. Nah ini juga PLNI dengan perusahaan yang memang dari pulau ke pulau di seluruh Indonesia hari ini, saya rasa tidak ada salahnya kita harus berkiprah di situ, Pak. Supaya karena gini, Pak, kalau saya lihat kapal cruise itu kan semuanya dari destinasinya di pelabuhan-pelabuhan besar seperti kayak di Bali dan lain-lain kan, gitu di Bali, tapi kita harus bagaimana nih dari Bali ke Komodo, dari Bali ke Mandalika. Saya pikir ini peran PLNI sangat penting sehingga kita tidak tergantung kepada dana PSO, Pak. Saya pikir itu, Pak. Hari ini PLNI memiliki 26 armada kapal penumpang, 44 perintis, 1 kapal ternak. Nah ini kapal ternak ini kan yang waktu tol laut ya, Pak ya. Ya. Lalu ada kapal pengganti 3, lalu 10 kapal tol laut ini. Kalau 10 ini berarti yang logistik khusus ya, Pak ya. Betul. Nah ada 16 kapal ready. Kepianto, ini saya mau masuk ke konsep sebenarnya tol laut kan waktu kita awal sebelum dijelaskan adalah jalan bebas hambatan tapi di laut, ya. Tapi tidak seperti itu gitu. Nah kita tahu bahwa Indonesia ini lautnya luas sekali. Kepianto mungkin sudah bertahun-tahun jadi nahkoda. Saya masuk ke digitalisasi tadi, Cap. Udah ngerasain belum sih pas zaman masih sebagai nahkoda itu digitalisasi sudah terasa waktu perjalanan, kayak misalkan mau izin, mau cuti, mau minta BBM mungkin sebagaimana, atau mungkin ada kepentingan bisnis internal yang publik bagus untuk tahu. Bagaimana, Cap? Baik, dengan digitalisasi ini saya pikir udah serba cepat, Pak ya. Artinya kalau nahkoda mau izin, kru mau izin, kita surat menyurat permintaan BBM, ya kan, minta perubahan employ, minta logistik, kita serba cepat. Kalau dulu, Pak, waduh, mesin tiknya cuman 1, kita rebutan lagi, kira-kira gitu ya. Jadi saya rasa dengan teknologi ini kedepannya ini pasti PLNI lebih maju, apalagi dengan usia 70 tahun, saya rasa udah sangat dewasa. Dan memang dengan didukung dunia teknologi ini semua serba terkontrol, sehingga kita tinggal memonitoring, Pak, pelaksanaan di lapangan, bagaimana pelaksanaan pengoperasian kapal, sehingga orang yang ada di pusat, ya, yang kebetulan terakhir saya di pusat, Pak, artinya di pusat itu di darat, di kantor pusat, ya kan, saya bisa monitor beberapa perjalanan kapal dan beberapa kalau ada kendala-kendala. Itu yang manfaat teknologi ini. Kalau dulu mungkin laporan nahkoda itu, waduh, bisa 2-3 hari baru kita
diterima di pusat. Iya, Gitu, Pak. iya. Begitu. Siap-siap, terima kasih Cap. Ini jawaban Cap juga akhirnya saya ingin ke Pak Sujadi nih Pak. Ini belum lama ini kan bahasanya kalau digitalisasi menuntut kecepatan, berarti banyak tugas-tugas dadakan yang harus direspon dengan cepat juga Pak. Nah seperti kalau saya lihat kemarin baru saja Pelni ikut berkontribusi dalam KIPI Mandalika misalkan. Lalu peran aktif Pelni dalam penanganan COVID gitu. Dan beberapa bantuan yang lain. Pak Sujadi, ini buku ini juga meng-capture hal itu gitu. Tetapi bagaimana sih sebenarnya perannya Pelni dalam aktivitas sosial ya Pak, dalam konteks mungkin bencana kan tidak bisa direncanakan. Iya. Nah, tetapi bagaimana sejauh ini Pelni merespon penugas-penugasan yang sifatnya di luar penugasan biasanya Pak? Silakan Pak. Ya, teman Pelni yang kami hormati. Jadi untuk penugasan-penugasan kepada PT Pelni itu banyak sekali, termasuk penugasan ketika terjadi bencana. Jadi kapal-kapal Pelni itu bisa digerakkan di daerah bencana seperti waktu itu gempa di Lombok. Itu kapal Pelni Bina Iya itu adalah yang pertama kali menolong para korban yang terkena musibah itu. Kapal itu waktu itu memang sudah mendekati daerah Lombok sehingga bisa digerakkan, sehingga bisa menyelamatkan orang-orang di daerah Lombok yang terkena bencana dibawa ke Bali. Nah kemudian selain itu kapal Pelni juga digunakan untuk mengirim bantuan-bantuan ke daerah bencana. Itu ada 6 kapal ya yang saya catat di buku ini ya, ada sampai kapal ternak pun bisa digunakan untuk mengangkut bantuan dari Tanjung Priok ke Palu waktu itu. Jadi memang kami memaksimalkan, Pelni memaksimalkan semua armada yang ada bersama Kementerian Perhubungan untuk memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita yang terkena bencana di berbagai daerah. Oke, terima kasih Pak Sujadi. Nah kita lihat teman-teman Pelni tadi bahwa digitalisasi akhirnya menuntut respon cepat dan Pelni menjawab tantangan itu. Oke, mau kita ulas lagi selanjutnya, sampai jumpa di segmen 3. Teman Pelni kembali lagi dalam talk session teman Pelni. Kali ini kita mengulas bedah buku digitalisasi Pelni bersama untuk maju. Tadi kita sudah mengulas ya. Kami sudah mengulas bicara soal tol laut, bicara soal 70 tahun dan digitalisasi Pelni. Nah, di segmen ketiga ini kita lebih ingin ngasih pesan untuk teman Pelni untuk internal juga nih, Cap. Nah, mungkin saya sempat baca buku ini tadi juga mengulas soal wisata bahari. Saya penasaran, kita bangga sebagai negara maritim ya, tapi belum pernah naik armada Pelni. Ini sensasi ini sebagai keindonesiaannya perlu dicoba nih teman Pelni. Nah, di salah satu ulasan ada wisata bahari, inspirasinya dari kura-kura kecil, Pak Sujadi. Ini gimana Pak? Coba ceritakan sedikit sebenarnya selain moda transportasi, armada Pelni itu juga sebagai jendela pariwisata kita. Gimana coba? Iya, teman-teman Pelni, jadi PT Pelni sudah melakukan penyelenggaraan wisata bahari ini sejak 2014. Ya, jadi saat itu berawal idenya itu ketika suatu kapal mau ke Tanjung Pinang, itu baling-balingnya berat sehingga kapalnya terlambat sampai di tujuan. Nah, setelah dilakukan istilahnya penyelaman, kemudian baling-balingnya itu dibersihkan dari tritip, kemudian itulah timbul ide bagaimana ketika kapal harusnya port stay itu kan tritipnya itu timbul karena kapal terlalu lama diam waktu itu, port stay sampai 10 hari sehingga. Maaf Pak Sujadi, tritip itu teman Pelni adalah kura-kura kecil yang menempel di baling-baling. Baling-baling ya, kura-kura kecil yang di baling-baling. Nah itu karena terlalu lama port stay itulah timbul tritip. Makanya
waktu itu manajemen memutuskan mengurangi port stay dengan menjalankan kapal itu untuk wisata bahari lah, dengan dengan konsep hotel terapung. Jadi wisata bahari itu umumnya terletak di daerah terpencil, pulau-pulau yang sulit dijangkau dengan kapal kecil. Jadi kalau kapalnya kecil, orangnya banyak, itu kan kendala. Hotelnya di sana juga masalah. Nah, dengan kapal sebagai transportasi, sebagai hotel terapung, itu akan memudahkan. Jadi kapal di suatu daerah, misalkan ke Raja Ampat atau ke Wakatobi, itu kita bertemu di titik Sorong misalkan. Nah, dari Sorong ke Raja Ampat itu pakai kapal pelni. Nah, di sana kapal pelni itu mendekati daerah-daerah wisata. Jadi orang mau snorkeling, mau diving, baliknya ke kapal pelni. Oke. Iya, jadi praktis sekali, makanya kita bisa mengangkut lebih banyak. Biayanya juga lebih murah. Sehingga ini diharapkan ke depan bisa menjadi solusi untuk transportasi wisata ke daerah-daerah terpencil itu. Ini nyambung dengan statement Kepianto tadi bahwa ada peluang-peluang yang sekarang juga kita yakini Pelni sedang terus mengupayakannya gitu. Kepianto, ini dari segi Kepianto kan sudah lama malang melintang jadi nahkoda, pasti melihat pemandangan indah, matahari pagi, sunrise, sunset gitu. Tapi di balik itu semua pasti ada rasa rindu rumah. Yang pasti mungkin kelamaan di jalan ya, selama 30 tahun ini kebanyakan di kantornya ya. Kantornya ini di lapangan. Kalau teman Pelni tahu bahwa nahkoda ini adalah salah satu profesi yang sudah terkenal sejak saya TK lah minimal. Salah satu impian jadi profesi besar itu selain pilot, dokter adalah nahkoda. Nah, Kepianto, perjalanan menjadi nahkoda kan nggak gampang. Tapi mungkin teman-teman Pelni ini perlu tahu atau mungkin ingin dapat insight dari Kepianto terkait dengan gimana sih menjaga passion menjadi pekerja di sektor pelayaran. Dan ya 30 tahun itu kan bukan waktu yang singkat, Kep. Monggo, Kep. Baik, terima kasih. Saya pikir semangatnya pelaut atau teman-teman Pelni yang khususnya di laut, semangatnya ya memang nenek moyang kita orang pelaut, ya kan. Artinya kita dari situ kita sudah harus punya semangat. Kita sebelum jadi pelaut, kita memang di Indonesia ini kan ada sekolah pelayaran. Nah, sekolah pelayaran ini hampir tiap daerah ada sekarang ya. Nah, semangat ini dari mulai pendidikan basic di pelayaran itu sudah ditanamkan. Kenapa ditanamkan? Karena memang di dunia laut itu berat ya, terutama menghadapi keadaan-keadaan cuaca yang tidak menentu ya. Seperti pengalaman saya menghadapi ombak kurang lebih 6 meter ya kan, di perairan dari Kupang ke Larantuka, dan saya juga pernah menyeberangkan kapal di Aden ya, di Teluk Aden itu di Socotra yang ombaknya hampir 20 meter, dan memang itu kita harus semangat menghadapi itu, dan jangan, yang paling penting itu berdoa. Yang paling itu berarti berdoa. Ya memang sekarang kita tahu bahwa core value-nya BUMN juga akhlak kan. Siap. Salah satunya ibadah. Nah itu memang jangan di laut jangan cepat menyerah ya. Dalam keadaan apapun juga kita tetap harus hadapi, dan memang dengan apalagi dengan sekarang kondisi cuaca bisa deteksi dini, terus kita juga bisa mengarahkan kapal sesuai dengan yang paling aman. Ya, ini semangat teman-teman di laut ini harus tetap ada ya, harus tetap ada, dan kita harus selalu bersyukur karena cita-cita kita ini ya memang salah satunya di dunia itu nenek moyang kita orang pelaut. Dan mungkin nahkoda juga harus berbesar hati, harus berani mengambil risiko-risiko di dalam keadaan-keadaan darurat. Saya pikir itu, dan kita jangan lupa berdoa. Nah, Cap kan setelah jadi nahkoda ini menjadi struktural lah ya. Pensiun jadi nahkoda bisa saya bicara kayak gitu. Iya. Nah, ketika pensiun itu biasanya nih, kalau sekarang
kita kasih kesempatan Kepianto untuk memberi semangat teman-teman muda yang masih sekolah dan bercita-cita sebagai nakoda. Apa sih yang relevan pesannya di dunia digitalisasi sekarang kan? Kalau Kepianto tadi bilang kalau dulu kan surat merit tiga hari ya. Sekarang mungkin lebih cepat. Nah ini apa supaya lebih kompeten gitu sebagai menuju nakoda? Nakoda sekarang dituntut melek teknologi ya, teknologi sehingga kita mau tidak mau suka tidak suka harus belajar dari teman-teman milenial ya, supaya kita tidak gaptek lah istilahnya. Dan saya pikir sekarang teman-teman nakoda semakin maju ya, semakin maju, dunia informasi semakin canggih sehingga seharusnya kita tidak mengalami kesulitan untuk berkomunikasi ya kan. Semua serba termonitor sekarang dan saya pikir teman-teman nakoda dari sekarang ke depan ini tetap ya belajar dan jangan lupa di laut itu kita harus regulasi juga, aturan-aturan harus update terus supaya kita tidak tenggelam dengan perusahaan-perusahaan yang lain. Saya pikir itu. Update-nya jangan sosmed aja teman Pelni, tetapi regulasi yang semuanya kita perlu perbaharui. Terima kasih Cap. Ini semoga teman-teman, saya aja yang baru kenal ini langsung kebayang 30 tahun kalau tidak dengan pengorbanan, dengan nawaitu, dengan doa orang rumah juga ya Cap, nggak mungkin lancar lah ya. Jadi kalau sudah dapat cerita dari Kepianto ini, lagu Balada Pelaut udah nggak relevan tuh. Sudah nggak ada, nggak sedih. Pak Sujadi, ini pertanyaan terakhir juga ini untuk Pak Sujadi ini. Buku ini juga dapat respon dari Menteri Perhubungan, BUMN, Bapak Komisaris Utama, Bu Dirut juga gitu. Sebenarnya kalau kita lihat setelah 70 tahun, setelah 1950, Pelni mengakuisisi perusahaan dari Belanda hingga sekarang eksistensinya di dunia pelayaran tidak usah diragukan. Saya pikir apa yang dilakukan Pelni mungkin dipikir-pikir orang lain, badan usaha lain agak nggak mau lah bekerja yang seperti yang Pelni lakukan hari ini. Ke depan Pak Sujadi, kira-kira setelah Pelni menerima tantangan digitalisasi, kira-kira apa saja yang perlu disiapkan dari program pemerintah, dari Bapak sebagai penulis buku ini, Pak? Ya, harapan saya sebagai penulis buku, ini digitalisasi merupakan lompatan yang luar biasa dari Pelni untuk menyongsong kemajuan teknologi yang begitu cepat. Ke depan armada Pelni itu perlu diperbaharui. Jadi kapalnya sudah ada yang cukup berumur, ada yang sampai setengah usia saya, jadi bisa diusulkan kepada pemerintah untuk armada penumpang itu diganti. Syukur gantinya itu banyak sekalian sehingga nanti lebih bermanfaat. Tapi juga bisa diusulkan kepada Bappenas. Ya, ini mudah-mudahan dengan kapal-kapal baru, armada baru ini penugasan yang dibebankan kepada Pelni itu bisa dilaksanakan lebih percaya diri lagi. Karena kapalnya baru, kapalnya hemat BBM karena biaya BBM ini kan cukup besar untuk di kapal. Nah, mudah-mudahan kami nanti kalau ada kemajuan lagi siap menulis buku Pelni lagi. Jangan lupa pada para teman-teman Pelni itu baca buku ini sehingga Anda bisa tahu secara detail bagaimana kemajuan perusahaan Anda, perusahaan yang tempat Anda bekerja, para nakoda, para ABK semuanya kalau bisa membaca satu persatu. Jadi mungkin Pelni perlu mencetak lebih banyak lagi untuk seluruh karyawan Pelni. Oke. Tadi itu statement penutup dari Pak Sujadi. Tetapi dari pertanyaan saya, tapi saya mau mengutip sedikit ini sambutan Bu Dirut terkait dengan buku ini. Semoga dengan adanya tulisan dalam buku ini bisa memberi kasanah seputar perjalanan penting Pelni. Tadi yang seperti Pak Sujadi dan Kepianto sampaikan, tentunya rujukan utama bagi stakeholder terkait gitu. Dan kita berharap juga setelah pandemi berakhir, amin, karena kita lihat bahwa perkembangannya pemerintah juga sudah mulai memperlonggar kebijakan
prokesnya. Kita lihat semoga aktivitas bisnis pulih. Rencana-rencana Pelni ke depan dapat terselenggara dengan baik. Tetapi sebagai penutup, mungkin satu kalimat, mungkin dari Kepianto dulu. 70 tahun Pelni, apa artinya, Kep? Saya pikir yang ditulis di buku ini bersama untuk maju. Ya, jadi kita harus bersama untuk maju supaya kedepannya ya Pelni lebih maju. Saya pikir itu. Ya, apalagi dengan dunia digitalisasi ini kita harus tetap maju dan semangat. Saya pikir itu. Terima kasih, Kep. Bersama untuk maju, teman Pelni. Pak Sujadi, sebagai penulis, mantan karyawan juga yang mengerti dunia transportasi, kalimat terakhir, Pak. Ya, 70 tahun Pelni bersama untuk maju. Maju untuk Pelni, maju untuk pemerintah, dan maju untuk Indonesia. Itu dia. Kita berikan tepuk tangan dulu nih. Kita percaya bahwa eksistensi Pelni tidak untuk Pelni saja, tetapi untuk Indonesia. Teman Pelni, tadi kita sudah mendengar cerita tentang bagaimana 70 tahun digitalisasi, perjalanan digitalisasi Pelni. Dari penulis buku, Pak Ahmad Sujadi, yang meng-capture bagaimana perjalanan proses digitalisasi Pelni. Dan yang kedua adalah kesaksian dari Kepianto, insan Pelni yang 30 tahun mengabdikannya di perusahaan ini. Tentunya banyak cerita, banyak insight, banyak perspektif yang dapat kita masukkan, kita gunakan untuk memperdalam kasanah kita di sektor pelayaran. Untuk itu saya David Eka Setiabudi, saya tutup diskusi ini. Sampai jumpa di diskusi berikutnya. Pelni juara Pasti bisa.